Penulis buku film ini kayaknya harus lebih sering makan lesehan atau ngegultik di Blok M deh. Biar cerita-ceritanya dia bisa lebih membumi dan merakyat. Welcome to Gandhi Review, gue mau bahas film Heartbreak Motel. Sebelumnya disclaimer dulu, gue respect parah sama filmmaker-filmmaker di balik film ini. Angga Dwi Masa Songko currently sutradara terfavorit gue beberapa tahun terakhir karena udah ngelahirin karya-karya yang bener-bener gue suka banget. Jadi kalau ada salah kata ke siapapun di balik layar ini, I'm really sorry. It is never my intention untuk menjatuhkan siapapun. Simply just to discuss the movie since this is my main job now. Oh ya, spoiler alert. Kalau belum mau ke spoil, save dulu video ini dan balik lagi nanti setelah nonton filmnya. Ceritanya tentang Eva, seorang aktris pendatang baru yang cinlok dengan lawan mainnya bernama Reza Malik. Only to find out kalau si Reza ini abusive ke dia. Lalu dia kabur dan berpura-pura menjadi housekeeper di sebuah hotel mewah. Tapi nggak lama setelah itu dideketin pengunjung hotel yang bernama Raga. Gue bahas yang bagusnya dulu ya. Directingnya top notch, Angga Dwi Masa Songko. Still my favorite Indonesian director to date. Mungkin gue cuma penasaran pemilihan syuting pakai celluloid di beberapa adegan ya. Kenapa adegan tersebut yang look grainy celluloid? Tadinya gue mikir karena flashback. Wah, brilliant nih. Tapi nggak juga, karena kalau nggak salah ya, ada beberapa adegan di present time yang looknya celluloid juga. Jadi gue curious nih decision making di balik ini semua. Selain itu, segala aspek teknis seperti artistik, kostum, makeup, editing, sound, grading, scoring, dan music, pokoknya apapun yang berbau teknis semuanya nyaris sempurna. Emang looknya sinema. Angga Dwi Masa Songko dan jajaran tim di baliknya memang taste-nya mahal dan taste itu nggak bisa dibeli cuy. Dari departemen acting yang agak tricky nih. Actingnya ya of course bagus semua. Tapi nih ada tapinya mas bro. Mereka memainkan karakter yang sama dengan film-film mereka sebelumnya. Kalau nggak sama persis, setidaknya setipe. Laura Basuki di Sleep Call dan Si Hidup Semati ya. Reza Rahadian di Perempuan Berkalung Sorban, Layangan Putus, Yang Hilang Dalam Cinta, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Chico juga sebagai Raga, well nothing really special. Siapapun bisa mainin peran itu. Karena para aktor karakternya setipe sama film-film sebelumnya, jadinya nggak ada wow factor, nggak bikin greget. Flashback ke satu dekade langsung ya, peran mereka juga begini di film-film. Di 2024 ya udah bosan aja lama-lama. Mungkin itu salah satu faktor kenapa opening day-nya 25.000 di bioskop. Udah nggak greget aja. Dia lagi pemain-pemainnya. By this time udah expected banget. Mungkin film ini bisa lebih menarik kalau pemainnya di mix sedikit. Mungkin bisa selipin satu pemain baru yang masih fresh dan berpotensi. Kayak kemarin tuh Ipara Dalam Maut nyelipin Davina Karamoy. Jadinya agak intriguing dan fresh. And come on Mbak Ika Natasha, nggak semua filmmu tuh pemeran utamanya Reza Rahadian loh. We know, we really do know he is an amazing actor. Tapi jadinya super predictable. Lalu Laura Basuki dan Chico Jericho, nggak kerasa ada getaran chemistry apapun antara mereka. Ini kayak di meja meeting produser, ada yang ngotot pas diskusi pemain-pemainnya siapa dan maksa harus si A dan si B, meskipun mereka nggak cocok disatuin. Yang penting high profile, yang penting piala citra. Girl. Okay, now let's talk about the story. Gue nggak ngerasain apa-apa dari cerita film ini. Gue nggak simpati sama karakter-karakternya. Setelah sejam lebih nih mulai, gue masih bingung filmnya mau dibawa kemana ceritanya. Dan pada akhirnya penyelesaiannya ya hanya dengan diam-diam merekam dan memviralkan kelakuannya Reza. Which bisa Eva lakukan tanpa harus nyamar jadi housekeeper. She could done it earlier. And then Eva ini kan bintang ya, udah menang piala citra. Lagi naik daun banget. Tapi bisa-bisanya dia ngumpet jadi housekeeper di hotel mewah di Jakarta. I mean pas karakternya Sita Nursanti kaget Eva buka kacamata, buka wig, terus sampai nggak ngenalin. Masa sih? Mungkin kalau Evanya potong rambut pixie cut atau keritingin rambut, pakai kacamata, terus pakai braces, lebih banyak lagi lah perbedaan fisiknya, believability-nya bisa lebih kuat. Now let's move on ke dialog-dialognya ya. Ini gue yang krisis literatur atau filmnya yang kepintaran atau sok pinter? Who talks like these people? Ada scene Eva dan Raga dengan dialog Eva kurang lebihnya gini. Aku dari dulu suka mikir, kenapa hujan itu turun? Tapi semenjak aku beranjak dewasa, pertanyaan-pertanyaan itu mulai kehilangan haknya. Oh my god, who talks like that? Mungkin di buku, oke. Tapi untuk di film sih jatuhnya agak cringe. Dan dialog-dialog seperti ini banyak banget ditemukan di sepanjang film. Ini penonton-penonton film Indonesia di Ramayana Tajur, di Purworejo, di Ciplas-Ciplas, di Bondowoso, di Kuala Kapuas. Ini pasti pada mikir, film opo iki? Pada akhirnya, apakah ini film jelek? Jauh dari kata jelek. Segala aspek teknisnya bagus banget. Kelewat bagus malah. Cuma
Source materialnya aja yang udah salah dari awal. Kenapa cerita ini dijadiin film? Siapa penonton film ini? Cinephile, warga Letterboxd, warga X. They won't be any business if that is your target audience. Sukses selalu untuk filmmaker-filmmakernya. Sorry kalau gue kelewat jujur, gue tetap selalu menanti karya-karyanya Mas Angga ke depannya. But this one, unfortunately, a bit of a miss. Buat yang udah nonton, menurut kalian gimana guys? Kita bahas sama-sama di kolom komentar ya.